Hugeng Iman Santoso. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 dari pasangan suami istri Umi Kalsum dan Sukarjo Karyohatmojo. Pada awalnya, ia lahir dengan nama Iman Santoso. Namun kemudian populer dengan sebutan Hugeng yang diambil dari kata bugel menjadi Bugeng dan berakhir dengan sebutan Hugeng yang berarti gemuk. Pada akhirnya, ia dipanggil Hugeng karena semasa kecil ia memiliki postur tubuh yang cukup berisi. Diketahui bahwa Hugeng tidak terlahir dari keluarga yang kaya, namun keluarga yang hangat. Semasa kecil, Hugeng bersama orang tuanya tinggal di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan inilah ia memulai studinya, yaitu pada jenjang SD, tepatnya ia bersekolah di sebuah sekolah bernama HIS, yang pada saat itu merupakan sekolah untuk anak-anak dari golongan bangsawan atau pegawai negeri. Selain itu, di Pekalongan, ia juga melanjutkan studinya pada jenjang SMP di sekolah bernama MULO. Setelah lulus dari SMP, Hugeng mulai meninggalkan Pekalongan dan pindah ke Yogyakarta untuk bersekolah di AMS. Setelah lulus dari pendidikan dasarnya, Hugeng barulah memilih untuk berpindah ke Batavia dan melanjutkan studinya di perguruan tinggi hukum bernama RHS. Hugeng juga sempat bergabung dengan pelatihan militer Nippon di Jepang selama 2 tahun. Setelah berhasil menyelesaikan seluruh studinya, pada tahun 1946, Hugeng barulah menikah dengan wanita bernama Merianti Ruslani dan memiliki 3 orang anak. Pada tahun 1950, Hugeng sempat mengikuti kursus orientasi di Port Marshall General School pada Military Police School, Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala DPKN atau Jawatan Polisi Keamanan Negara di Kantor Polisi Jawa Timur, Surabaya pada tahun 1952. Pada tahun 1956, ia juga menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara, Medan. Puncak karirnya, pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sujipto Jodiharjo. Setelah 3 tahun menjabat, ia mengakhiri masa jabatannya pada 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Muhammad Hasan. Pada masa Hugeng Iman Santoso menjabat sebagai Kapolri, terdapat beberapa peristiwa atau masalah yang ia hadapi. Masalah pertama yaitu Hugeng dituduh saat menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pejabat kepada seorang ibu penjual telur. Pada saat itu, Hugeng dituduh menyebarkan kebohongan kepada publik karena banyak pejabat yang tidak ingin kebenaran kasus tersebut terungkap. Kedua, ia juga ditentang oleh pejabat pemerintah termasuk presiden pada masa itu, yaitu Soeharto, karena Hugeng mengungkap kasus penyelundupan mobil mewah ilegal yang dilakukan oleh Robby Cahyadi, sehingga menyebabkan kerugian keuangan besar pada negara Indonesia. Kedua masalah tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah baru, yaitu banyak para pejabat
yang ingin melepas jabatan Hugeng sebagai Kapolri. Namun, walaupun Hugeng mengerti bahwa dirinya dibenci oleh para pejabat dan jabatannya pun sebagai Kapolri terancam digantikan, ia tetap selalu mengedepankan kejujuran sesuai fakta yang terjadi. Hugeng memiliki sikap selalu ikhlas menerima apapun yang terjadi pada dirinya, sehingga ia pun rela dan tidak mempermasalahkan apabila jabatannya sebagai Kapolri Waktu dia digantikan. datang dari tempat yang memberikan dia bahwa dia harus berhenti, lalu dia kembali ke rumah, dia jumpa dengan ibunya yang kebetulan nginep di rumah kita. Dia datang lalu dia mengatakan bahwa tidak ada kerja lagi. Ibunya langsung tidak ada rasa sedih di mukanya ibu. Ibu bilang, "Geng, kalau kamu jujur, kita masih bisa makan nasi sama garam." Karena kejujuran itulah, mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyampaikan pernyataan. Bilang polisi di Indonesia cuma 3 yang jujur. Yang satu Pak Polisi Hugeng, nggak tahu lagi, tahu kan? Yang kedua adalah polisi tidur. Yang ketiga patung polisi. Cuma 3 yang jujur. Sisanya saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Pak Polisi jangan marah, itu yang ngomong Gus Dur, bukan saya. Benar, itu Gus Dur. Setelah mendedikasikan hidupnya untuk berkarir di kepolisian, Hugeng Iman Santoso akhirnya wafat pada tanggal 14 Juli 2004 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Setelah sekian lama menderita stroke di usianya yang ke-83 tahun. Sebelumnya, ia juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan makam untuk Hugeng di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namun, istri dan anak-anaknya menolak tawaran tersebut. Hugeng akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Parung Raya, Bogor, Jawa Barat. Dia lebih tenang, dia bilang saya lebih tenang dan saya nanti bisa di sebelah istri saya. Dan saya happy. Ya. Jadi dia pilih sendiri Desa Tonjong. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur.